Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan. Timnas Indonesia di bawah komando Bapak Erick Thohir terus dipersiapkan baik di level umur, level senior dan juga Timnas U23. Di mana Timnas Indonesia terus dipersiapkan untuk bermentas ke level yang lebih tinggi lagi. Dan sahabat-sahabat Garuda, saat ini adalah desa-desus bagaimana dari kepemimpinan Coach Sintayong yang terus menjadi momok perhatian publik ketika Timnas Indonesia itu dikalahkan oleh Timnas Cina dan juga dicurangi wasit ketika melawan Bahrain. Tentu ini adalah menjadi angin di mana para supporter harus memberikan dukungan sepenuhnya karena kita ketahui bersama bagaimana kinerja dari Coach Sintayong dalam membangun tim ini. Karena kita ketahui bersama bahwa PSSI terus memberikan apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Namun sahabat-sahabat Garuda, saya tak lupa dengan apa yang dikatakan oleh Coach Nova Arianto dalam memimpin timnya di Timnas U17 tadi malam. Bahwa dalam pertandingan itu adalah Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi nanti. Di mana kepastian itu didapat setelah bermain imbang melawan Australia dengan skor kacamata, di mana dengan hasil itu Timnas Indonesia U17 memastikan dirinya untuk bisa bermentas di Piala Asia U17. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita lebih lanjut lagi kepada pernyataan dari Bapak Yunus Nusi sebagai sekjen dari PSSI dan juga apa yang dikatakan oleh Bung Arya Sinulinga bahwa kontradiksi-kontradiksi yang bermunculan, yang berseliweran di media sosial ini menjadi perhatian penting. Dan sahabat-sahabat Garuda biar salam, mari kita simak bersama. Oleh PSSI, bahkan Ketua Umum memerintahkan kepada saya, kepada kami untuk kembali berusaha untuk memasang CCTV kurang lebih 100 CCTV yang ada di sana. Ini kita sudah menuju ke profesional event, kemudian kita sebagai tuan rumah memang harus kita lakukan hal itu karena kita tahu bersama kemungkinan nanti dengan Jepang ada 70.000 di dalam, di luar mungkin juga ada puluhan ribu. Jadi kita akan siapkan screen untuk nobar di luar, kemudian juga CCTV, dan yang sangat penting bagi kami yang kami lakukan saat ini Garuda ID. Jadi mereka yang nonton di sana terdaftar di kami, dan ini juga tentu jadi baik seperti sebagaimana penyelenggaraan event-event sepak bola di Eropa, kemudian Piala Dunia kemarin di Qatar dan di Jepang, Korea juga sudah seperti itu. Kita menuju ke sana. Kemudian untuk persiapan timnas lawan Jepang dan Arab Saudi gimana Pak? Kapan kumpul berapa pemain? Oh iya, kita masih nunggu SIN, termasuk juga nama-namanya nanti akan kita umumkan. Yang pastikan pada saat itu pagi FIFA Matchday, jadi kita akan tunggu, kita masih nunggu daftar nama dan termasuk jadwal dari Sintayong. Kapan Coach kita akan kembali? Saya belum tahu persis kapan datanya, tapi secepatnya karena juga akan ada persiapan untuk menjelang dengan Jepang. Sekian terkait pemain diaspora untuk update bagaimana John Max dan tim Games apa? Update pemain diaspora U20. Oh iya, maaf. Sementara proses seperti yang saya sampaikan, setelah jabat tangan dengan Ketua Umum baru akan diumumkan secara resmi. Sementara dalam proses. Kemungkinan ya, bisa main ketika Piala Asia U20. Oh, kita targetnya ke sana. Kita targetnya pada saat bulan Februari di Cina untuk Sisa Sapri U20. Misalnya anak-anak ini sudah bisa memperkuat timnas U20 kita. Nah, di situ saya melihat situasinya. Nah, makanya setelah itu kan juga hasil minor yang diperoleh Saudi, yaitu hanya tinggal menunggu waktu dan akhirnya dipecat. Jadi dari situ udah kelihatan rundown-nya kira-kira dia akan dipecat sebenarnya. Ya, artinya secara tidak langsung dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak nyaman dengan kondisi di sepak bola Arab Saudi. Betul. Yang dengan banyaknya pemain-pemain berkualitas yang dari Eropa atau dari negara-negara lainnya, dari kontinen lainnya yang masuk ke sana, yang membuat para pemain Saudi itu justru tidak bisa bermain. Bermain sebagai reguler. Tapi sebetulnya kan kalau dari segi permainan juga saya melihat lawan Indonesia itu sebetulnya nggak spesial juga Arab Saudi. Oh enggak, sangat tidak spesial. Ya, kita yang sebenarnya agak spesial. Malahan kita yang berani menekan mereka. Mereka tuh sebenarnya kebingungan itu di babak pertama. Nah, Anda nonton langsung di stadion? Langsung nonton, dan
Sebenarnya waktu itu kan pertandingan pertama kita ya. Kemudian lawan Saudi yang kita tahu adalah langganan Piala Dunia. Kemudian di sana pula, dan mesti ingat itu main kalau saya nggak salah jam 21.00 waktu setempat. Malam. Itu Bung Binder, panas itu seperti di Jakarta jam 3. Iya. Ya, makanya mukanya Tom Hai, mukanya Ragnar merah semua kan babak dua awal itu panas sekali. Panas. Selesai pertandingan pun sekitar jam 10:30 lah saya bilang itu masih panas lah. Jadi saya tahu ketika saya mulai duduk di stadion, wah ini pertandingan bakal berat nih. Dan saya cuma mikir, oke lah, kualitas kita mungkin sekarang sudah tidak jauh berbeda ya. Betul, Tapi kan ini soal yang kita bicarakan mentality. Nah saya berharap, 10 menit, 15 menit, pokoknya jangan shaky dulu deh. Kita bisa tenang, jaga pertahanan, nggak terlalu didikte, ini aman. Dan ternyata it went very well. Betul. Kemudian kita bahkan bisa mencetak gol yang saya kayak mimpi, kita cetak gol Saudi, come on lah. Gitu. Yang ngalahin Argentina mungkin hampir 2 tahun lalu. Jadi saya lihat, wah ada harapan nih seperti itu. Jadi dari situlah itu yang mengapa saya mengatakan ekspektasi itu bisa dinamis. Ya kalau kita lihat kualitas kita berkembang, kemudian permainan kita juga mentalitinya semakin naik, ya ekspektasi orang wajar berkembang. Walaupun mungkin dalam tataran yang harus rasional juga Jangan kita pikir langsung, wah ini pasti lolos Piala Dunia nanti dulu gitu. Tapi memang lawan Arab itu adalah salah satu milestone yang sangat penting. Karena setelah itu kita menjadi pede. Gitu. Dan Australia kita bisa curi poin, walaupun kemudian setback di Bahrain dan China. Di Bahrain dan China. Oke, jadi Mancini dipecat ini, dan berita terakhir yang saya dapat yang akan menggantikannya adalah Herve Renard. Herve Renard juga pelatih hebat ini. Yang kalian Argentina. Yang kalian Argentina dan membawa Saudi juga lolos ke Piala Dunia 2022 tuh dia. Nah, ini gimana nanti lawan Indonesia? Kalau menurut Anda, biasa pelatih baru ini bawa angin baru loh. Ya, tapi dia kan pelatih baru wajah lama. Saya nggak tahu ya Bung Binder ya. Kita kan mengikuti bola ya saya anggap dari tahun 90-an. Kalau kita ingat-ingat kan banyak pelatih tuh walaupun bagus tapi kembali lagi kayaknya agak kurang sukses. Nah, ada yang begitu. Ada banyak yang begitu. Tidak sedikit ya, tapi saya nggak tahu ya banyakan mana. Tapi tidak sedikit lah ya. Ini level timnas ya. Level timnas. Kalau level klub masih bisa berhasil. Iya, jadi saya agak saya berharap hipotesa saya sih benar ya, karena kita kan nanti akan menghadapi mereka. Akan menghadapi mereka. Nah, walaupun secara pribadi saya melihat Harvey ini saya sangat suka karena kita masih ingat speech di ruang ganti yang luar biasa. Dan itu menarik kalau kita sedikit bicara lingual ya. Karena dia kan lingualnya Prancis. Prancis. Bahasa Prancis itu saya waktu Euro 2016 tuh liputan pernah ada tukang minta-minta masuk ke kereta. Dia ngomong bahasa Prancis kayak Joan of Arc lagi mau memimpin perang. Padahal dia minta-minta. Karena lingualnya kan emang Prancis itu dikasih. Ya enggak juga. Karena ngapain saya kasih orang Prancis, saya aja bokeh kan. Nah, terus kemudian ditranslate ke bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan juga daya inilah bisa memberikan semangat gitu. Bisa memberikan dan semangat. itu kan luar biasa pidatonya, speech-nya, dan akhirnya menurut saya itu juga membantu para pemain Arab akhirnya bisa comeback lawan Argentina. Jadi kalau dari pribadi saya sangat menyukai karakter profilnya dia. Tapi kalau untuk pelatih timnas lawan comeback kayaknya sih agak berat, bukan nggak bisa ya. Dan saya berharap hipotesa saya tadi berhasil karena kita mudah-mudahan tanggal 19 bisa mengatasi mereka. Iya betul, apalagi kan waktu dia singkat ya, untuk bisa mempersiapkan tim kan hanya 3 mingguan. Hanya 3 mingguan dia udah harus bawa. Bung, yang saya kaget benar-benar. Apa nih? Dan saya ngecek terus-menerus dan ternyata ini fakta. Yaitu pelatih Jepang, Hajime Moriyasu ini saya agak bingung. Sebelumnya dia mengatakan bahwa Indonesia akan menemani Jepang ke Piala Dunia. Oke, saya ngecek benar. Ada hoax ya. Nah, ke media, katanya ke media mereka, ke media Jepang. Terus beberapa hari yang lalu, saya lebih kaget lagi. Dia mengatakan bahwa tidak akan mudah bermain di Indonesia di hadapan 40.000 sampai 60.000 supporter. Saya lebih kaget lagi. Ini kan para pemain Jepang ini kan sudah kualitas internasional. Ya, mayoritas bermain di Eropa. Mayoritas adalah key player di klub mereka masing-masing di Eropa. Dan saya pikir mau main di hadapan 40.000, 60.000, apakah ini akan menjadi persoalan? Kemudian yang dia mengatakan bahwa Indonesia akan menemani Jepang, ini apakah dia mengatakan ini for real? Ya, karena memang dia mengatakan ini, atau ini sesuatu yang dia coba bangun dari awal untuk membuat para pemain kita atau mungkin juga Sintayong terlena. Nah, mungkin di Jepang takut, tapi saya pikir apa faktor yang bisa membuat mereka khawatir apalagi takut melawan Indonesia gitu? Karena kan secara kalau kita melihat perbandingan dari materi pemain,
dari track record mereka, dari pengalaman baik pelatih dan juga pemain, ini kan sudah matang nih mereka. Ini kan pelatih yang sama di 2022 Iya. yang bisa mengalahkan Spanyol ya, Iya. kalau nggak salah, dan Jepang juga. Dengan golnya kontroversi. Nah ya. itu iya. Nah, apakah Anda ada kisi-kisi atau mungkin insight udah ketemu si Hajime? Kebetulan waktu di Kuala Lumpur pas drawing ketemu tapi bukan Hajime-nya nggak datang, jadi perwakilannya. Dan dia mengatakan hal yang sama juga, Bung. Jadi perwakilannya itu mengatakan bahwa dia tahu sepak bola kita itu sudah berkembang, dan saya yakin juga pasti mereka udah tahu. Nah, justru saya rasa apa yang dikatakan oleh Hajime tadi ada kaitannya dengan apa yang dikatakan perwakilannya di Kuala Lumpur itu. Jadi karena dia tahu ini timnya udah bukan kaleng-kaleng lagi, jadi dia juga harus hati-hati. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang ini kan kulturnya Jepang ya, terlebih-lebih bahwa pasti dia menghargai lawan lah. Dia nggak mungkin bilang yang sebaliknya walaupun dia berpikir seperti itu. Tapi bisa juga kalau kita berpikir yang agak tricky, bukan tidak mungkin ini juga untuk mengatasi tekanan yang mungkin timbul. Karena di saat yang sama pun di Kuala Lumpur saya sempat bilang juga ke Graham Arnold, Graham, coach, nanti gimana kira-kira saat main di GBK? Anda tahu itu kan bakal full house seated stadium, 70,000 spectators. Dia bilang, we get used to it katanya. Ya, tapi saya rasa tetap ada pengaruhnya lah. Ada main disorakin 70,000 orang, pasti nggak mungkin tuh nggak ada. Tapi betul yang Bung Peter bilang, mereka adalah pemain-pemain yang sudah matang di Eropa. Mungkin 8-9 main di Eropa. Jadi udah terbiasa dengan tekanan, tapi ya terbiasanya juga pasti ada pengaruhnya. Nah, tinggal nanti kita lihat siapa yang lebih kuat mentalnya, siapa yang lebih kencang nanti berteriak di stadion, dan siapa yang paling siap secara taktik dan strategi. Nah, ini juga penting nih. Jadi taktik dan strategi penting. Jadi kalau 3 hal itu nanti kita bisa combine dengan baik, ya itulah yang dinamakan kita beruntung nahan Jepang. Enggak, kita berharap Jepang lagi kurang, penonton semangat, kemudian Sintayong juga tidak membuat mungkin kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Iya, artinya lawan Jepang ini sebetulnya faktor mental, taktik, strategi, belum lagi persiapan kebugaran pemain ini yang sangat penting. Karena kalau yang saya perhatikan para pemain Jepang ini dari kebugaran mereka sih luar biasa. Luar biasa. Ya. Dan yang saya lihat satu permainan dari Jepang ini para pemain mereka tidak banyak berlari. Tapi banyak oper bola. Nah, ini yang membuat mereka menjadi tim yang paling banyak create chances sampai memasuki sekarang. Dan mereka baru kemasukan 1 gol loh. Betul. Baru 1 gol dari Australia. Itu pun sama ya. Itu pun bukan pemain Australia yang cetak gol. Dan ketiga, karena tadi mengacu pada pertanyaan pada argumen pertama bahwa ini lawan yang berat. Berarti ya kita juga harus mungkin menguatkan lini tengah, mengandalkan serangan balik. Bukan saya mendahului ya, tapi kalau saya bisa perkirakan kemungkinan permainan atau ball possession akan dikuasai Jepang. Nah, jadi kalau kita bermain frontal itu kan sama aja bunuh diri. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara untuk mengaktifkan serangan balik yang baik, bagus. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya, saya pikir ya masukkan pemain-pemain yang cepat di sana. Pemain yang cepat yang bisa memanfaatkan kenafsuan Jepang ketika menyerang, meninggalkan lubang di belakang. Saya pikir sih itu. Nah, tekniknya seperti apa? Tentu Sintayong sebagai pelatih yang lebih tahu detail. Tapi kalau saya bayangkan kira-kira pertandingan yang berlangsung nanti itu seperti itu. Nah, terkait dengan Rafael Strike, mungkin kita agak sedikit berbeda, Bung Bin. Kalau saya masih melihat dia punya potensi seperti itu, tapi memang kelemahan dia ada satu, badannya harus sedikit bulky. Nah, itu agar gak gampang jatuh, gak gampang kena body charge. Ya, memang kalau kita lihat awal musim ya di Ado Den Haag, kebetulan saya terus mengikuti dia nih. Badannya agak sedikit bulky, tapi sedikit. Sekarang ke Australia. Ya, habis itu dia pindah ke Brisbane Roar kan. Nah, itu tapi menurut saya masih kurang keras gitu loh. Berapa kali saya lihat ditabrak, karena main dia kan dari samping, bawa bola, buka ruang. Nah, berarti itu aja dimaksimalin, gak ada masalah. Ragnar bisa masuk dari belakang atau siapapun gitu. Jadi memang saat ini ya kalau ibarat koki, bahan material yang tersedia seperti ini, ya apa boleh buat gitu ya. Karena kita belum punya benar-benar killer striker. Belum ada. Sebenarnya tadinya kita berharap dengan Ramadan Sananta, Bung. Tapi kalau menurut saya lagi nih, kalau kita flashback ke 2 tahun lalu ketika dia di Makassar, ketika dia mulai mencuat, dia itu kan banyak bermain di sayap kiri. Masuk. Si William Ploy menjadi target man. Jadi kalau analisa saya di situ mungkin insting dia yang tadinya bisa berkembang sebagai target man jadi agak turun ya. Menurut saya itu. Jadi sayang padahal secara badan, secara posisi bagus, udah oke banget gitu. Jadi ya nggak ada untuk saat ini kita harus bermain. Ya, untuk saat ini seperti Strike ya. Dan Rafael Ragnar tinggal kanannya aja kan berubah-ubah. Iya, kanannya ini yang berubah Itu ya makanya saya selalu bilang, Bung,
dalam menganalisa itu terutama line up, pertama Sintayong memang susah ditebak, tapi kedua selalu sisakan 20-30% yang kita nggak paham. Iya. Karena di ruang ganti oke, kita mungkin contoh tiba-tiba Ragnar nggak dimainin. Oh ternyata dia ada masalah personal kan bisa aja. Iya, bisa aja, Kan bisa dikasih aja, tahu. betul, Nah, tapi saya rasa sih kalau saya tetap stick Ragnar dengan strike, Iya. ya tapi mungkin kanannya itu tergantung situasi terakhir Eliano. siapa yang paling. Eliano atau Marcelino? Saya kayaknya Eliano deh. Eliano. Kalau Bung Binder, Saya suka Eliano, tapi saya pikir Eliano ini seharusnya lawan China itu diberikan kesempatan. Mungkin nggak main sebagai starter. Iya. Tapi taruh dia standby, kemudian mainkan lagi. Karena dengan tidak memainkan dia sama sekali lawan China, lawan Bahrain, not even di DSP loh. iya kan nggak main. Iya. Dia kan nggak dimasukkan ke squad karena ada keterbatasan itu kan. Iya. Dia tidak dimasukkan ke squad, artinya dia tidak bisa turun juga Iya. sebagai pemain pengganti. Itu yang akan menghambat dia untuk beradaptasi. Betul. Karena kalau sekarang menurunkan dia lawan Jepang, kemudian kita berharap dia langsung klik, Iya, lebih sulit lagi lebih bagi sulit dia. lagi, betul. Jadi sebetulnya stepnya lawan Bahrain itu sudah bagus, mainkan dia sebagai pemain pengganti, Iya, itu setuju. sudah oke. Tapi kenapa ini lawan China kok dia gak masuk di starting line? Bocoran Anda apa? Ini dia. ini A1 khusus saya kasih untuk Triple B nih. Makasih. Jadi H-1 itu kan kita kan ngeliput lihat pitch testing kan. Saya ke pinggir lapangan, bahkan saya take di situ belakang gawang, nggak di pinggir lapangan. Mereka latihan di situ. Saya merhatiin semua. Yang saya perhatiin justru bukan dia, tapi Tom Hai. Karena kan ada isu dia kelelahan atau kurang fit atau apalah gitu. Saya lihat oke semua nih mantep. Setelah pulang saya tungguin bus di depan. Eliano bahkan jalannya normal, bahkan ngedadain ke saya, ke Oke. kamera, karena mungkin dia masih orangnya agak pemalu. Oke, Bung. oke. Jadi, aman, udah. Saya pikir nggak ada yang tiba-tiba besok nggak di DSP. Bahkan sebelum DSP keluar pun ada beberapa teman yang DM saya kasih artikel berbahasa Mandarin Oke. yang mengatakan Eliano Hernandez cedera. Loh, apa saya ada yang salah gitu kan? Kan saya mental jurnalis kan, jadi saya nggak mau juga langsung counter apa segala macam. Saya jelasin tadi tuh, kemarin oke segala macam nggak ada masalah. Tiba-tiba mulai tuh kedengeran alasan taktikal. Wah, taktikal gimana nih? Karena saya gini Bung, terlepas dari dia dimainkan 1 menit, 2 menit atau 3 menit, dia kan udah diburu-buru jadi Iya, negara betul, Indonesia kan. Ya maksudnya dimasukin di DSP lah. Sampai disumpah di Brussels. Belgia, ya di Brussels, Iya. di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Iya, dan saya sedikit singgung Esko PSSI ya, Bang Arya juga udah sempet bilang juga. Ya intinya gini lah, kalau memang dia nggak dipakai, ngapain diburu-buru? Kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya, tapi benar, saya setuju dengan apa kali ini kita sepakat nih, Bang. Kalau untuk yang nanti, tapi saya sudut pandangnya beda dalam arti gini, dia patut dibawa kalau perlu dimainkan atau minimal di bangku cadangan. Tapi kalau di bangku cadangan pun sebaiknya dimainkan. Kenapa? Karena dia punya energi yang tertahan nih. Oke. Pasti dong. Oke. Saya sudah jadi warga negara Indonesia. Iya. Kemarin saya nggak dimainin, aduh. Iya. Nah begitu dimainin, Iya. mudah-mudahan energi dia keluar. Iya, betul. Nah itu makanya saya sepakat di GPK kalau perlu dikasih dari menit pertama. Mainkan, karena Mainkan. itu bisa menjadi kejutan bagi Jepang juga. Karena Jepang juga nggak terlalu belum bisa baca Iya, kayak dia kan. nggak bisa ngebaca. Jadi itu sih kalau menurut saya satu opsi yang bisa diambil Sintayong kalau dia mau melakukan eksperimen, mainkan Renders. Mainkan. Oke, sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.